Chrisye dan Yoki dijodohkan lewat lagu Lilin-Lilin Kecil. Lagu ini merupakan finalis dari Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors yang pertama di tahun 1976. Pertemuan kerjasama antara Chrisye dan Yoki adalah ide dari Imran Amir Prambors. Awalnya Chrisye sempat menolak saat mendapatkan tawaran untuk menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil, karena ia baru saja menyelesaikan proyek besar penuh idealisme bersama guru Gipsy yang membuat namanya makin dikenal di kalangan pemusik Indonesia. Yoki saat bertemu dengan Chrisye adalah seorang juri dan arranger. Ia juga keyboardis dari God Bless. Pertemuan Yoki dan Chrisye di album Lilin-Lilin Kecil ini menghasilkan suatu chemistry yang seolah mengalir begitu saja di antara keduanya. Terdapat kesamaan pola pikir dalam merangkai lagu. Keberhasilan Lilin Kecil melejitkan nama Yoki dengan aransemen musiknya yang memasukkan unsur rock yang jauh berbeda dengan musik-musik rekaman kala itu. Sukses duet mereka membuat Yoki kembali mendapat tawaran untuk merilis album lagi bersama Chrisye, dan lahirlah album bertajuk Jurang Pemisah. Tapi di album kali ini tidak begitu sukses seperti album Lilin Kecil, namun menjadi album klasik yang masih disukai hingga kini. Sekitar tahun 1977, Eros Djarot mendapat kesempatan menggarap ilustrasi musik Badai Pasti Berlalu. Eros kemudian mengajak Chrisye. Chrisye pun tertarik untuk terlibat dalam album ini, dan ia mengajak Yoki untuk ikut menggarap Badai Pasti Berlalu. Album ini rupanya meledak di pasaran dan menjadi tonggak dasar kemajuan musik Indonesia. Mereka bertiga yaitu Eros Djarot, Chrisye, dan Yoki Suryoprayogo pun tumbuh menjadi trio sahabat yang begitu lekat. Album Badai Pasti Berlalu juga menang pada Festival Film Indonesia tahun 1978 di Ujung Pandang sebagai musik terbaik. Setelah merilis album ini, Eros kembali ke Jerman. Sementara Chrisye dan Yoki menikmati ketenaran melalui Badai Band yang dibentuk oleh Sis NS. Selanjutnya, Chrisye mendapat kesempatan untuk merilis album solo bekerja sama dengan Yoki. Dan lahirlah album-album dari duet mereka, yaitu album Sabda Alam yang dirilis tahun 1978, album Percik Pesona tahun 1979, album Puspa Indah tahun 1979, dan album Pantulan Cinta tahun 1981. Album Sabda Alam meledak di pasaran. Chrisye dan Yoki seakan menjawab rasa penasaran masyarakat yang sudah menikmati Badai Pasti Berlalu. Namun di album Percik Pesona, album ini dinyatakan gagal. Album Percik Pesona kurang diminati. Sementara album Pantulan Cinta menjadi album terakhir dari duet Chrisye dan Yoki. Lagu-lagu di album ini sebagian besar adalah ciptaan Yoki. Dan lagi-lagi album ini juga dinyatakan gagal karena tak ada hits. Chrisye pun mulai resah, ia mempertanyakan kebersamaannya dengan Yoki. Sebenarnya di album ini Chrisye sudah meminta Yoki untuk kembali mengemudikan arah musiknya menuju pop saja. Tapi Yoki menolak dan Chrisye pun mengalah. Akhirnya kepulangan Eros dari Jerman menyelamatkan duet antara Chrisye dan Yoki. Mereka kemudian menghasilkan 3 album, yaitu album Resesi yang dirilis tahun 1983, album Metropolitan tahun 1984, dan album Nona tahun 1984. Album Resesi dan Metropolitan meledak di pasaran dan meraih penghargaan Silver Record. Namun tidak di album Nona, album ini gagal di pasaran. Chrisye pun kembali resah, ia merasa membutuhkan pembaruan dan akhirnya Chrisye pun berketetapan hati untuk berpisah dengan Yoki. Pecah kongsi duet mereka menjadi suatu perpisahan yang menyakitkan bagi Yoki dan menjadi awal perang dingin antara mereka berdua. Yoki mengungkapkan betapa ia sangat kehilangan Chrisye. Setelah mereka berpisah, sepanjang tahun 1980-an, Chrisye dan Yoki sibuk dengan proyek masing-masing. Yoki yang dikenal sebagai musisi yang keras kepala, akhirnya terpaksa menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Walau disadarinya bahwa suaranya tidak enak di telinga,
karena Yoki belum menemukan penyanyi yang memiliki karakter suara seperti Chrisye. Mereka berdua berupaya untuk mewujudkan apa yang mereka yakini dari musik. Perang dingin antar keduanya terus berlanjut, apalagi setelah Chrisye menghasilkan album solonya. Yoki sempat mengatakan pada Chrisye mengapa mau menyanyikan lagu-lagu disco semacam itu. Chrisye pun menjawab, "Aku ini penyanyi. Aku tak peduli soal genre, yang penting aku bisa dapat penghasilan dari menyanyi." Kekecewaan Yoki pada Chrisye semakin memuncak. Yoki menyatakan, "Kita sudah membuat 6 album dengan kualitas musik yang tinggi. Aku kecewa padamu, Chris," ungkap Yoki. Setelah konflik ini, mereka tak pernah bertegur sapa dan bekerja sama lagi. Pernah suatu ketika, saat acara buka puasa bersama yang diadakan oleh Musika, Chrisye dan Yoki hadir. Chrisye di meja satu dan Yoki di meja lainnya. Sampai acara bubar, keduanya sama sekali tidak bertegur sapa. Namun Chrisye sempat mencuri pandang ke arah Yoki. Yoki masih sangat kecewa dengan rekan duetnya itu, yang lebih memilih jalur musik yang sangat ngepop dan terlalu komersil. Dan sebaliknya pemikiran Chrisye, bahwa dia butuh hidup, saya punya keluarga, dan saya yakin pilihan saya tidak salah. Saya bisa menyanyikan lagu pop dalam kapasitas yang baik, ungkap Chrisye. Hingga pada akhirnya perang dingin ini pun berakhir ketika Chrisye jatuh sakit. Menjelang wafat, Chrisye meminta seseorang untuk menghubungi Yoki. Kemudian mereka berbicara lewat telepon. Beberapa hari setelah itu, Yoki mengunjungi Chrisye di rumah sakit. Mereka akhirnya temu kangen. Mereka berdua pun saling memaafkan. Dengan suara lirihnya, Yoki menyatakan bahwa ia sangat merindukan pertemuannya dengan Chrisye. Chrisye pun berkaca-kaca mendengar pengakuan dari Yoki tersebut. Sebenarnya, Yoki ingin sekali menyapa Chrisye saat acara buka bersama Musika. Tapi keras hatinya mengurungkan niatnya itu. Kini keduanya telah tiada, tapi mereka adalah sejarah besar musik tanah air. Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri.